duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat perbalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Gimana kabarnya adik-adik? Kak Sarah harap semuanya luar biasa. Untuk itu yuk kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Katakan, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari adik-adik kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, beri kembali untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita ingin masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tujuan hidupku
kita punya acara yang menarik loh. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Gembala kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau ngobrol bersama Bapak Gembala kita. Berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oh iya Pak Gem, aku pengen nanya, siapa sih yang nulis Alkitab? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Anak-anak dari teman kalian Jojo, siapa yang tulis Alkitab? Yang tulis Alkitab manusia dong. Yang tulis itu lebih dari 40 penulis Alkitab. Banyak juga ya? Banyak banget. Dari latar belakang pendidikannya beda, dari zamannya yang beda, tapi semuanya itu diilhami oleh Roh Kudus. Tahu nggak Jojo diilhami itu diapain? Diterangi sama Roh Kudus. Jadi mereka nulisnya bukan karena hikmatnya manusia, bukan karena kepandaiannya manusia, tapi karena tuntunannya Roh Kudus. Jadi udah tahu ya, yang tulis Alkitab manusia. Ada 40 penulis lebih, tapi dituntun sama Roh Kudus. Makanya Alkitab itu ada perjanjian lama kan, ada perjanjian baru, tapi semuanya saling berkaitan. Nggak saling terpisah satu dengan yang lain, gitu ya, Jojo? Iya. Nah, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lain nggak ini? Siapa yang mau nanya lagi? Pak Gem, Iya? apa sih bedanya buku sejarah dengan buku Alkitab? Luar biasa, Gabriel. Apa bedanya buku sejarah dengan buku Alkitab? Alkitab itu isinya juga sejarah juga loh. Ya, kalau kalian baca di Alkitab itu kan banyak diceritakan tentang kerajaan-kerajaan Israel zaman dulu, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kan namanya sejarah juga kan. Jadi Alkitab juga bicara tentang sejarah perjalanan bangsa Israel, sejarah bagaimana waktu itu Tuhan tolong bangsa Israel dari Mesir, lalu kemudian dari serangan-serangan kerajaan lain. Tapi yang bedakan begini, Alkitab itu ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya gini ya, sekedar seperti dongeng ya. Kalian tahu dongeng. Kalau dongeng itu kan belum tentu ada aslinya gitu ya. Tapi kalau Alkitab itu benar-benar bisa dibuktikan keasliannya gitu ya. Jadi Alkitab juga berisi sejarah, tapi sejarah yang menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan. Jadi pusatnya apa? Tahu nggak Gabriel? Pusatnya bicara tentang siapa? Tentang Tuhan. Nah itu ya. Udah ngerti ya kalian ya? Siapa lagi yang mau nanya? Agem. Iya, Juan. Aku mau nanya, kenapa sih kita harus membaca Alkitab setiap hari? Tapi kalau kita bolong-bolong membaca Alkitab, kita tetap diberkati Tuhan. Nah, iya gini, Pak Agem mau nanya ini ke Juan. Juan makan nasi tiap hari nggak? Iya. Makan. Perlu nggak? Perlu. Perlu kan? Sama. Alkitab itu kan makanan rohani buat kita. Jadi, sebagai makanan rohani ya kita harus baca Alkitabnya tiap hari dong. Ya kan? Kalau kita misalnya hari ini makan, besok enggak, lalu kemudian baru makan lagi seminggu, bisa mati kan? Ya, Iya. rohani kita juga bisa mati kalau kita nggak makan firman Tuhan setiap hari. Makanya penting ya, anak-anak yang di rumah juga, kita baca Alkitabnya setiap hari. Walaupun mungkin 2 pasal, latihan dulu sepasal 1 hari, lalu 2 pasal, nanti ditingkatin lagi 5 pasal gitu ya. Tapi harus rutin, gitu kan? Harus rutin bacanya setiap hari. Jangan bolong-bolong gitu loh. Jangan bolong-bolong, karena kalau bolong-bolong nanti kita kurang asupan makanan rohani. Jadi nanti kita bisa lemes tuh. Rohani kita lemes. Ya Juan badannya gede, tapi rohaninya bisa lemes kalau bolong-bolong baca Alkitabnya. Jadi harus rutin setiap hari baca Alkitab, gitu ya. Ya. Ada lagi? Pak Gem, aku mau nanya lagi nih. Iya, Juan. Kalau kita tidak merenungkan
kita firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Iya, jadi gini, Juan pernah ngaca nggak? Pernah. Di cermin gitu. Nah, waktu Juan ngaca di cermin, kita bisa lihat kan, kita punya tai lalatnya di mana, ya, muka kita bersih apa enggak, rambut kita rapi apa enggak. Tapi waktu kita meninggalkan kaca atau cermin itu, kita udah lupa lagi kan. Nah, sama waktu kita cuman baca saja atau dengar saja firman tapi nggak merenungkan, itu sama seperti kita sedang bercermin lalu kemudian kita tidak lagi bercermin, tidak lagi ngaca gitu. Artinya apa? Kita gampang lupa nanti, lupa di mana ada kesalahan kita, lupa di mana ada kekurangan kita. Makanya Tuhan kan pernah berpesan ke Yosua kan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Supaya apa? Supaya perjalananmu berhasil. Ya, kemana engkau pergi akan diberkati. Jadi penting untuk kalian juga yang ada di rumah ya anak-anak, jangan cuma baca Alkitab, jangan cuma dengar firman, tapi merenungkan. Tahu nggak Juan merenungkan itu kayak gimana? Merenungkan itu kita mengambil hikmah dari bacaan yang kita baca. Ya, mengambil hikmah dengan cara apa? Mengingat lagi. Waktu mau tidur, ingat lagi. Ya, waktu mau berangkat ke sekolah, ya, di perjalanan, ingat-ingat lagi firman yang pernah dibaca atau pernah didengar gitu ya. Jadi pikiran kita itu dipenuhi firman, itu merenungkan firman. Jadi jangan mikirin game melulu, jangan mikirin apalagi main melulu, tapi pikirin firman, itu merenungkan firman. Ya, jadi harus ya anak-anak yang di rumah belajar yuk merenungkan firman Tuhan. Ya, tujuan ya. Ada lagi yang mau nanya? Pak Gem, janji iya, yang ada di Alkitab itu masih bisa terjadi di zaman sekarang nggak? Iya, pasti ya anak-anak. Karena Tuhan yang berjanji, kata firman Tuhan, adalah Tuhan yang setia, yang akan menggenapi setiap janji-janjinya. Ya, kalian harus percaya ya. Anak-anak yang ada di rumah juga harus percaya. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan genapi. Contohnya siapa di Alkitab? Abraham ya. Abraham itu kan menerima janji dari Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunannya akan diberkati. Seperti apa keturunannya? Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Berarti banyak nggak itu? Banyak. Tapi apakah waktu Tuhan janji itu langsung ditepati? Enggak kan? Ada waktu yang panjang sampai Abraham umurnya sudah tua. Tapi ternyata apa yang Tuhan janjiin itu digenapi kan? Terjadi. Lahir siapa? Ishak. Ya, itu anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah janji Tuhan dalam Alkitab itu masih terjadi di zaman now, zaman sekarang? Iya, pasti. Makanya waktu kalian baca firman, terus ada janji di situ, misalnya gini janji Tuhan, aku akan memberkati engkau, aku akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Itu kalian aminkan, perkatakan terus, karena itu janji. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi ya, pasti terbukti. Mungkin belum hari ini, belum besok, tapi yang pasti nanti Tuhan akan genapi kalau kita tetap pegang janjinya Tuhan. Ya, kalau kalian janji kadang-kadang kalian suka lupa kan? Ya, Jojo pernah janji nggak? Pernah lupa nggak janjinya? Pernah lupa ya kan? Tapi kalau Tuhan nggak pernah lupa, ya Tuhan selalu ingat janjinya dan pasti akan digenapi. Jadi itu ya anak-anak, pertanyaan yang luar biasa. Masih ada lagi? Udah cukup ya? Ya cukup ya. Ya, semoga kalian juga anak-anak yang menyaksikan ibadah online hari ini dapat berkat yang sama ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian juga bisa kirimkan ke kakak-kakaknya supaya nanti juga bisa dijawab. Mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini kok saya baca Alkitab nggak ngerti, kok saya dengar khotbah nggak ngerti. Kalian bisa tanyain juga ya. Oke, kalau gitu sekarang yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita bersyukur untuk
apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa ngobrol-ngobrol hari ini bersama dengan anak-anak-Mu yang pengen tahu banyak hal tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Biar apa yang kami bahas hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Satu hal ya Tuhan, kami mau merenungkan firman, membacanya, merenungkannya, dan melakukan serta memegang teguh janji-janji firman itu dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berkati dalam sekolah mereka, berkati pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari pertemuan kami, turunkan berkat-Mu. Yuk angkat tangan semua ya. Angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kekuatan dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kalian semua dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya anak-anak yang luar biasa, Sharon, Gabriel, Jojo, Juan, dan kalian semua. Tuhan memberkati.